Apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba ceritakan, Pak. Dia ini sebenarnya bukan perempuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak bilang bukan perempuan? Dia laki-laki ternyata. Astagfirullahaladzim. Baru 1 tahun. Baru sekarang ketahuan sama saya. Udah 1 tahun baru ketahuan. Aduh. Aduh. Kita rehat dulu Mas Taufik. Aduh. Teman-teman. Aduh. Mohon maaf. Ini tadi saya lagi melakukan penelusuran, teman-teman. Nah, ini kan kita udah selesai penelusuran ya Mas ya. Tapi kita lagi istirahat. Makanya ini saya nggak pakai jaket, nggak pakai jilbab. Ini sebenarnya kita lagi istirahat teman-teman, karena kita mau melanjutkan ibarat kata part 2-nya gitu ya Mas ya. Tapi kok saya melihat ada mendengar maksudnya teman-teman. Aduh Mas Taufik, bentar. Saya ambil nafas dulu teman-teman. Nah, saya melihat teman-teman ada pria ke buku-buku aja Mas kamu, biar nggak kehujanan. Nah, nih, ini aja masih kedengar Mas Taufik. Kamu nggak dengar ya? Enggak, Mbak. Ini yang saya dengar teman-teman, ada perempuan dan laki-laki yang sedang kayak bertengkar gitu Mas. Tadi kamu lihat nggak? Ada motor yang turun waktu pertama. Iya, kalau itu saya lihat. Nah itu tuh, itu feeling saya itu Mas Taufik. Apakah ada pasangan apa kayak orang pacaran berkelahi atau gimana? Terus ada kumpulan pemuda-pemuda yang sengaja nongkrong ribut atau bagaimana? Saya juga kurang paham teman-teman. Tapi arah suara itu dari sini. Padahal kita penelusuran di kali itu ya Mas ya, yang waktu gimana? Waktu itu kan ada mitos buaya putih ya Mas Taufik. Nah itu kan jauh banget di sana ya Mas ya. Nah tadi kita dengar ada keributan teman-teman. Ini hujan semakin deras, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini tidak mematahkan semangat saya. Ini yang saya takutkan Mas Taufik. Maksudnya takut ada begal gitu loh Mas. Nah ada korban kriminal lah gitu teman-teman. Makanya kita cepat-cepat berpacu dengan alam ya Mas Taufik. Seperti itu. Karena yang saya lihat tadi motor tadi tuh pasti orang itu Mas Taufik. Saya yakin banget. Soalnya apa? Di tempat kayak gini nggak mungkin ada orang yang berani lewat Mas Taufik. Nah emang kita dekat di satu desa yang memang itu tuh apa ya namanya, padat penduduk gitu teman-teman. Tapi kalau malam kayak gini siapa yang mau keluar? Seperti itu kan Mas Taufik. Coba agak mundur dikit Mas. Agak mundur dikit coba. Nah, agak mundur dikit. Nah, ini kan hujan teman-teman. Alangkah baiknya kita sambil pantau di sini karena yang saya tahu tadi teman-teman, kan motor ada di depan ya Mas Taufik ya. Mana tahu mereka arah ke sini ya Mas ya. Jadi ibarat kata kita menghadang mereka gitu teman-teman. Kita sambil nunggu ini. Hujannya deras banget ya, Mbak. Mas Taufik, saya coba terawang ya. Siapa tahu hujan ini membawa berkah buat kita dan memudahkan urusan kita ya Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Ternyata hujan ini Mas Taufik, ini adalah hujan buatan yang dibuat oleh semacam sosok yang tidak suka ke badan kita Mas. Jadi agar hujan ini tuh membatalkan rencana kita Mas Taufik. Sebab ini ada hubungannya dengan orang yang mau kita tolong Mas. Seperti itu. Betul sekali. Jadi jin yang membuat hujan ini ada hubungannya dengan orang yang ingin kita tolong Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Mas Taufik, Iya, Mak. dengar suara itu Mas Taufik? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya Mas, benar. Ini guru saya mengatakan teman-teman, ada sosok yang mengganggu jiwa manusia Mas Taufik. Seperti itu. Sosok ini hinggap di dalam jiwa manusia sehingga ibarat di awangan saya ini ya Mas ya. Ada yang tertipu dengan muslihat si manusia ini, masih cewek ini gitu. Maksud nggak Mas Taufik? Jadi cewek ini kayak menipu si cowoknya gitu Mas Taufik. Tapi saya kurang paham ini menipu yang bagaimana. Intinya ini di dalam awangan saya aja teman-teman. Tapi kebenarannya kita pastikan aja ya Mas ya. Kita cari, kita pastikan. Kita tidak takut hujan teman-teman. Kita tetap mencari. Sedia payung Mas Taufik? Gak apa-apa, kamu sini aja dulu gak apa-apa. Sambil persiapan payung, biar saya pantau. Ada orang di sini. Persiapkan jaket saya Mas Taufik. Nanti persiapkan ya. Dikeluarkan dalam tas saya. Maksudnya nanti takut baju saya basah, saya nggak ada ganti. Apakah ada orang di sini? Siapa kalian? Apakah ada orang? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, suara itu semakin keras Mas. Mas, mari kita kejar suara itu. Kita lawan hujan ini. Lama-lama insya Allah hujan ini akan berhenti Mas Taufik kalau kita lawan. Mari Mas Taufik. Hati-hati Mas. Iya. Betul Mas, baru saja saya mau ngomong. Saya baru saja mau ngomong kok di sebelah sini nggak hujan. Astagfirullahaladzim. Kuasa alam ini. Kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun yang menciptakan hujan ini akan kalah sama Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya. Astagfirullahaladzim. Ayo kita deketin. Astagfirullahaladzim. Itu Mas Taufik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ayo campur, minggir. Kenapa dijambak istrinya? Ini kok saya nih. Astagfirullahaladzim Pak. Dari tadi saya dengar ada suara teriakan. Misalnya pakai jurang nih. Allahu Akbar. Sangat. Kenapa sebenarnya Pak? Ada apa sebenarnya? Nipu saya. Dari tadi saya mendengar Bapak sedang berkelahi dengan istrinya. Dari tadi saya dengar Pak. Saya kira itu ada pemuda. Jangan begitu Pak. Cuma saya jatuhkan ke jurang kamu. Bapak mau membawa istri ini kemana Pak? Selama pakai jurang. Allahu Akbar. Apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba ceritakan Pak. Dia ini sebenarnya bukan perempuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak bilang bukan perempuan? Dia laki-laki ternyata. Astagfirullahaladzim. Baru 1 tahun. Baru sekarang ketahuan sama saya. Udah 1 tahun baru ketahuan. Pak, mohon maaf, coba Bapak menghadap ke saya. Coba ceritakan yang sebenarnya. Bu, tenang Bu. Dia pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Jadi begini Bu. Gimana? Namanya laki-laki. Dulu waktu saya bertemu sama dia perempuan Bu. Cantik perempuan. Makanya saya nikahin dia. Maksudnya dulu Bapak bertemu dengan dia tuh berwujud perempuan. Ya perempuan. Lah ini kan memang perempuan. Bukan. Dia ini laki-laki ternyata. Pantesan kalau mau saya ada hubungan itu dia nolak terus. Mau saya kadang dia kadang nggak mau. Pas dia mau berhubungan itu dia maunya mintanya di atas, lampunya dimatiin. Bentar. Bapak bertemu dengan perempuan ini. Bapak menikah. Iya. Udah berjalan selama 1 tahun. Tapi setiap diajak berhubungan, si istri Bapak selalu minta di atas. Lampunya dimatikan. Dimatikan. Setiap mau dipegang, istri Bapak nggak mau. Nggak mau dia menghindar. Dengan alasan
Macam-macam lah alasannya. Datang bulan lah, apalah. Meriang, sakit lah. Itu alasannya. Iya. Astagfirullahaladzim. Lah, kenapa Bapak bilang dia laki-laki? Ya baru ketahuannya dulu katanya kan kata ibu saya, Iya. coba kamu telusurin katanya. Saya kan dulu nggak ngelihat bobot-bobotnya, pada anak siapa, nggak tahu saya dulu. Dulu Bapak nggak mengenal keluarganya. Ya, Lalu? tinggal di sebuah desa terpencil katanya seperti itu. Yang itu yang Bapak ingat. Iya. Terus? Dia pernah bilang ke saya katanya dulu pernah tinggal di sebuah desa. Nah, lalu? Saya datangin desa itu. Ke orang sana ya ciri-cirinya lah. Ya memang katanya ada. Ciri-ciri seperti yang Bapak katakan itu. Ya, tapi bukan perempuan. Lalu? Tapi katanya laki-laki. Namanya Nadira. Ini ngakunya namanya Nadira. Kalau yang di sana itu katanya laki-laki namanya Erik. Astagfirullahaladzim. Nah, selama Bapak bertemu dari awal Bapak ibaratnya PDKT sama istri Bapak ini, yang Bapak lihat wajahnya itu perempuan. Yang perempuan. Bapak mau tanya yang sebenarnya. Ya iyalah. Saya tanya ya Pak ya, biar Bapak tahu sebenarnya. Bu, saya mau bertanya. Iya, Mbak. Kamu bersekutu dengan siapa sebelumnya? Enggak sama siapa-siapa. Jawab jujur. Kamu adalah seorang laki-laki, tapi kenapa wajahmu seperti perempuan? Iya, saya dulu pernah masuk, Mbak. Kamu pernah berdukun. Iya. Dengar Pak, jadi ada satu jin yang hinggap di dalam tubuh istri Bapak, dan jin itulah yang membuat wajah istri Bapak itu seperti layaknya perempuan Pak. Makanya setiap disentuh wajahnya nggak mau kan? Iya. Tolong kontrol emosi, jangan pakai kekasaran, karena nanti ini kita rekam dan akan kita tayangkan di YouTube Pak. Seperti itu. Ini suasana pakai jurang. Yang terus Apa alasan ibu membohongi suaminya sampai seperti ini Bu? Padahal ibu adalah seorang laki-laki. Iya, aku gantian bohongi dia, Mbak. Lalu? Karena saya dulu pernah mencintai wanita. Tapi, saya dibohongi sama wanita itu dan saya putus asa. Dan saya merubah diri saya menjadi wanita. Untuk dicintai. Bapak dengar alasannya. iya, tapi kan saya nggak terima alasan itu. Dia kan laki-laki, bukan perempuan. Mohon maaf, apakah boleh saya periksa? Kalau saya harus berhubungan bau. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap berhubungan si ibu ini minta di atas. Iya. Karena yang dimasukkan adalah duburnya. Seperti itu. Ya mau begitu. Iya Bu. Oh iya, Mbak. Coba angkat roknya. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Pak coba pegang. Karena Bapak kan statusnya suaminya. Tuh kan, Burung Pak. besar lagi. Astagfirullahaladzim. Malah besar punya dia daripada punya saya. Pak, mungkin kalau dia tidak bersekutu dengan jin Mas Taufik, mukanya tidak bisa menyerupai wanita Mas. Soalnya mau sebencong apapun kita kan Mas Taufik, tetap aja masih kelihatan muka itu muka cowok. Seperti itu kan Mas Taufik. Kita lihatlah bencong-bencong pinggir laut tuh di tempat kita. Pasti mukanya walaupun dandan masih kelihatan seperti laki-laki Pak. Makanya muka istri Bapak kelihatan seperti perempuan banget. Karena dia bersekutu dengan jin. Seperti itu. Makanya nih saya mau buang ke jurang. Pak tolong jangan pakai kekasaran. Kita selesaikan baik-baik. Saya talak kamu. Astagfirullahaladzim. Bukan talak satu lagi, tapi talak 3. Yang masa saya mau ikut cowok, malas amat. Gini-gini aja Pak. Itu terserah Bapak mau menalak dia. Iya terserah Bapak mau menceraikan dia atau tidak. Yang jelas saya di sini membantu untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh istri Bapak.
istri Bapak. Karena tadi sudah berbunyi talak 3 ya Mas Taufik. Seperti itu. Udah nggak ada urusan lagi sama. Iya, setelah kejadian ini ibaratnya tuh tubuh itu panggil Mas ya, karena ini cowok. Kita panggil cowok ini tubuh si Mas, siapa namanya dia Pak ya? Erik. Tubuh Mas Erik ini saya keluarkan jinnya teman-teman, biar setelah kejadian ini tubuhnya itu bersih, tidak ada apa-apa. Bapak boleh di belakang saya Pak. Saya takut loh. Pak, nggak apa-apa. Bapak mulai ke belakang saya lagi, nanti menghalangi. Tatap wajah saya. Nggak usah takut, ini demi kebaikan kamu. Kamu sudah membohongi semua anggota keluarga si Mas Arya ini. Nanti kalau mereka, kamu juga pasti memalsukan KTP kan. Kalau mereka menyelesaikan ini lewat hukum, pasti kamu akan mendapatkan hukumannya. Karena kamu pasti memalsukan identitas, betul kan Mas? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tatap wajah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu dari tubuh Mas Erik. Keluar kamu. Kamu tidak berhak ada dalam tubuhnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Keluar Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buang kamu ke Segara Kidul. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Lihat, wajahnya akan berubah menjadi laki-laki. Kenapa tidak menghadap ke kita? Tidak apa-apa. Nggak usah malu. Tampakkan wajahmu. Tampakkan. Tuh. Itu Pak wajah aslinya. Itulah Mas Erik yang Bapak bilang Nadira yang tadi Bapak ceritakan. Inilah wajah istri Bapak. Ini wajah kamu Dir yang asli. Mas. Ya saya salah kamu Dir. Nggak ada urusan lagi sama saya. Pak, jadi di sini kan saya tuh tugasnya penelusuran. Tadi juga saya ini mau melanjutkan penelusurnya Om Janim yang bertemu dengan perempuan Pak. Dia perempuan tapi dia itu lagi melakukan ritual yang disembah adalah Nyi Blorong. Tuh tadi sudah bekas janurnya ya Mas ya. Bekas penelusuran Om Janim itu masih ada di situ. Nah tempat ini adalah tempat yang wingit Pak. Mungkin kalau Bapak membuang si Mas Erik ini ke dalam jurang mungkin tidak bakal ditemukan. Karena untuk santapan makhluk halus yang ada di sini ya Mas Taufik. Jangan seperti itu Pak. Nah, saya kan penelusuran di sini, diam. Saya tugasnya hanya untuk membuang jin yang ada di dalam tubuh Mas Erik. Selebihnya urusan rumah tangga Bapak, kan tadi Bapak sudah mengucapkan talak, terus ini mau digimanain terserah Bapak. Tapi saya mohon jangan ada kekasaran seperti itu. Bersama kamu sama. Gini aja, Bapak, tadi kan Bapak yang naik motor kan? Saya antar ke rumah Bapak, saya bantu bilangin ke keluarga Bapak biar tidak ada bentrok. Begitu kan Mas Taufik? Iya. Ya, itu lebih baik. Nggak usah malu. Biarin aja. Kamu hitung-hitung harus mempertanggungjawabkan semuanya. Seperti itu. Karena kamu juga memasukkan identitas yang pastinya. Karena KTP itu kan pasti cowok ya Mas Taufik. Nah kamu waktu menikah kan pasti ada syaratnya yang paling utama KTP kan. Nah kamu memasukkan identitas pasti. Dari penjara aja. Jangan seperti itu Pak. Kita nanti Orang Pak. ya rembugannya secara keluarga aja, itunya diskusinya.
Ini saya tutup dulu Pak, karena kita tadinya tuh mau penelusuran dan ini terhalang. Tadi saya juga lagi istirahat dulu, saya nggak pakai kostum apa dan segala macam. Saya kan tutup dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini kejadian yang memang saya aja kaget teman-teman, kenapa bisa menikahi laki-laki selama setahun tapi tidak tahu. Apa karena setiap malam lampunya dimatiin atau bagaimana? Iya. Nah iya, terus mukanya juga muka perempuan karena memang dia bersekutu dengan jin teman-teman. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak kelakon sama kalian yang ada di rumah. Sekarang kelihatan mukanya kebukaan. Pak, jangan seperti itu Pak. Ini saya tutup dulu teman-teman, ini udah jakunya tadi kan nggak ada jakunya ya. Ini malah ada jakunya Mas Taufik. Ini saya tutup dulu teman-teman. Mohon maaf Mas Erik, mohon maaf Mas Arya. Saya hanya bisa membantu seperti ini aja. Dan teman-teman yang ada di rumah doakan semoga baik-baik aja, tidak ada keributan ya teman-teman. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.